الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad ghawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi wallah aman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberikan karunia kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Baik karunia nikmat itu berupa rezeki, kesehatan, dan nikmat yang tak ternilai harganya, yakni nikmat dimampukannya diri kita menerima hidayah iman dan dimampukannya diri kita menerima dinul Islam sebagai jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh istiqomah di dalam ittiba mengikuti risalahnya sampai kita terpanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kehidupan di dunia ini. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekatnya waktu akan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman yang Allah anugerahkan kepada kita haruslah lebih baik,
haruslah semakin kuat, haruslah semakin kokoh. Bukan sebaliknya, semakin dekatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita semakin lemah. Karena kalau iman kita semakin lemah, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun kuantitasnya juga akan lemah, akan kecil. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis yang singkat ini di taklim ba'da salat zuhur ini bisa meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akan kami sampaikan beberapa ayat di dalam surah Fussilat ayat 33, 34, 35 yang mudah-mudahan ayat ini bisa semakin menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang yang beriman, maka apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah kekuatan iman itu, bertambah baiklah keimanan itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya di dalam surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik qawlan perkataannya mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru untuk beribadah kepada Allah, orang yang menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, wa qala innani minal muslimin, dan berkata pula innani, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengabarkan kepada kita betapa mulianya seorang yang menyeru, berdakwah kepada umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwasanya seorang yang mengajak, yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus konsekuen untuk melaksanakannya. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kemurkaan Allah amat besar kepada orang yang mengatakan, yang mengajak, tetapi ia tidak mengerjakannya. Oleh karena jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang dai, seorang pendakwah yang menyampaikan ajakan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah dia konsekuen dengan apa yang dikatakannya, agar ia termasuk golongan orang-orang yang memegang perkataannya sehingga ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dari ayat ini. Yang kemudian yang kedua, di dalam tafsir yang dimaksud di antaranya perkataan yang mulia. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah, yakni seorang juru adzan, seorang muadzin. Nah, seorang muadzin yang memandangkan adzan ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim disampaikan, al-mu'adzanuna atwalun nas a'naqan
yaumul qiyamah. Juru azan itu adalah orang yang panjang lehernya. Artinya orang yang terhormat, yakni di hari kiamat. Orang yang senantiasa saat waktunya tiba sholat memandangkan adzan, maka orang ini adalah orang yang panjang lehernya nanti di yaumul qiyamah. Maksudnya adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Beberapa waktu yang lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang lalu, muadzin saudara kita Ustaz Sucipto sampai mengumandangkan iqamah sampai menangis, dan di antara jemaah ada yang larut dalam suasana itu, ada yang tidak tahan ikut meneteskan air mata, termasuk saya nggak tahan menahan keluarnya air mata karena muadzin Ustaz Sucipto ketika mengumandangkan iqamah beliau sampai menangis. Ini jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul qiyamah bahwasanya muadzin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang menginginkan untuk ditunjuk menjadi muadzin, menginginkan menjadi juru azan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar mengatakan, seandainya aku ditunjuk untuk menjadi juru azan, maka sempurnalah urusanku, sehingga aku tidak peduli lagi dengan sholat sunnah, sehingga aku tidak peduli lagi dengan qiyamul lail, tidak peduli lagi dengan sholat duha, dan aku tidak peduli lagi dengan puasa sunnah. Mengapa? Karena seorang yang menjadi juru azan itu senantiasa didoakan oleh Rasulullah SAW di dalam doanya, Allah maghfir lil mu'adzinina, ya Allah ampunilah kepada orang-orang yang menyuarakan, yang menyerukan azan. Nah, jamaah yang hebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang menjadi juru azan itu adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi perkataan, ucapan yang lebih mulia daripada ucapan yang muadzin dan juru dakwah yang memegang apa yang diucapkannya dan ia tunaikan, ia laksanakan. Kemudian ayat berikutnya jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wala tastabil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama al hasanatu kebaikan itu walas sayyi'ah dengan kejahatan. Jadi sangat berbeda sekali antara kebaikan dengan keburukan. Wala tastabil hasanatu walas sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih baik. Kita menolak kejahatan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka ketika ada di antaranya yang berselisih, yang bermusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka seolah-olah ia seperti seorang teman setia yang saling menolong. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan dengan sesama, dengan saudara-saudara kita sesama muslim, maka haruslah diselesaikan dengan baik, sehingga kebaikan itu akan menutupi perselisihan, pertengkaran itu. Seakan-akan keburukan itu menjadi tertutup dengan kebaikan, sehingga seakan-akan menjadi teman setia yang saling menolong. Kemudian wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul haqqin adzim, dan tidaklah sifat yang baik itu wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, kecuali akan dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kebaikan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar.
kebaikan itu, kemuliaan itu, kehormatan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Dan tidak pula sifat baik itu dianugerahkan kecuali kepada orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang dimaksud di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebaikan, kemuliaan itu akan diberikan, dianugerahkan kepada orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar adalah ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan menjadi hambanya yang dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keberuntungan yang besar. Sehingga apapun penderitaan kita selama menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan yang besar, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun penderitaan itu tidak akan ada bekasnya, akan hilang sama sekali. Karena sesungguhnya kehidupan di surga itu adalah kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang agung, yang abadi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang kami sampaikan tadi bisa menambah kepahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepahaman itu, maka iman yang ada di dalam diri kita pun insya Allah akan semakin kokoh, akan semakin kuat, dan akan diikuti, diiringi dengan amal soleh, amal yang menghantarkan ampunan Allah, amal yang menghantarkan kasih sayang Allah, amal yang menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah diri kita ini menjadi hamba yang senantiasa tidak pernah jemu, tidak pernah bosan di dalam memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak bisa berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihata walafiyata wa husnul khuluq. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah pun mengampuni kekhilafan dan kesalahan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.